Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, mahasiswa baru Universitas Bangka Belitung tahun 2022. Atas nama Universitas Bangka Belitung, kami menyambut hangat kehadiran teman-teman mahasiswa semua di kampus peradaban, kampus kita Universitas Bangka Belitung. Tentu ada satu pertanyaan penting yang barangkali ada di benak teman-teman semua. Mengapa kita harus kuliah? Mengapa harus menghabiskan waktu kira-kira 4 tahun di perguruan tinggi? Sementara banyak teman-teman kita yang saat ini sudah menghabiskan waktunya untuk berkeluarga, bekerja, dan mungkin santai, bermain bersama teman-teman mereka, atau barangkali bisa bangun siang, barangkali mereka juga bisa santai. Dan ya prinsipnya tentu saja mereka semua tidak melakukan seperti yang teman-teman lakukan. Di antara lebih kurang 2000 mahasiswa baru yang akan kita terima, saya meyakini bahwa kita datang dari latar belakang keluarga secara ekonomi, sosial, budaya tentu berbeda satu sama lain. Semua diikat dalam satu jalinan bernama mahasiswa baru Universitas Bangka Belitung. Teman-teman semua datang ke sini ekspektasinya berbeda, harapannya berbeda, mimpinya berbeda. Tetapi satu hal teman-teman semua, bahwa kita atau Anda semua sedang merencanakan sesuatu yang lebih baik. Karena pepatah bijak mengatakan bahwa apa yang akan Anda dapatkan di masa yang akan datang itu akan sangat ditentukan dengan apa yang sedang Anda kerjakan saat ini. Kalau Anda ingin melihat masa lalu Anda, lihat apa yang sudah Anda peroleh pada saat ini. Karena itu, menyiapkan segala sesuatunya untuk masa depan Anda sendiri itu adalah hal yang sangat logis dan tentu saja bermakna pada perjuangan. Dan ini tentu saja untuk kepentingan jangka panjang teman-teman semua. Teman-teman semua, hentikan cara berpikir bahwa Anda kuliah itu untuk menyenangkan orang tua. Hentikan cara berpikir bahwa Anda kuliah itu sebetulnya untuk kepentingan lingkungan keluarga Anda. Karena bagaimanapun yang akan menikmati kuliah Anda nanti itu adalah Anda sendiri, bukan orang tua. Banyak di antara kita dan mungkin nanti beberapa di antara Anda setelah Anda sukses, selesai kuliah, sukses bekerja, lalu kemudian Anda mungkin sulit memberikan balasan yang setimpal kepada kedua orang tua, at least dari sisi ekonomi. Saya merasakan misalnya, saat saya kuliah, bapak masih ada. Tapi ketika saya sudah ujian skripsi, belum wisuda, saya harus kehilangan bapak saya. Dan seberapapun sekarang saya merasa bahwa saya harus membaktikan diri saya untuk menyenangkan bapak saya, itu sulit. Karena itu jangan berpikir bahwa kuliah itu untuk menyenangkan orang tua. Belum tentu mereka akan merasakan jerih payahnya. Tetapi mengapa orang tua menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan pikirannya untuk memikirkan kita? Karena mereka memikirkan masa depan kita. Jadi teman-teman sekalian, berhenti sekali lagi. Rumus yang pertama, berhenti untuk mengatakan bahwa Anda kuliah untuk menyenangkan orang tua. Untuk masa depan Anda sendiri. Berhenti untuk mengatakan bahwa saya ingin menyenangkan ibu saya, mama saya, bapak saya. Karena ini sebetulnya untuk masa depan Anda. Itu rumus yang pertama teman-teman sekalian. Yang kedua, kita yakin dan percaya bahwa pendidikan adalah jalan yang sangat moderat untuk kita memperbaiki masa depan kita. Ada banyak di antara kita barangkali berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ada banyak di antara kita yang berasal dari ekonomi yang mungkin morat-marit. Tapi Anda berdiri di sini dengan beragam cerita, baik beasiswa maupun dukungan orang tua, dengan orang tua yang kaya, dengan orang tua yang sederhana. Itu tidak ada persoalan. Karena Anda sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih baik. Dan pendidikan itu telah mengantarkan Anda untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang. Jangan lihat referensi orang yang selesai kuliah lalu menganggur, tidak punya pekerjaan apa-apa. Jangan mengambil referensi itu, karena ini sering terjadi di kampung-kampung. Ojang, Ona, katingok lah,
Kenapa nak sekolah tinggi-tinggi, katingoknya nganggur. Nah, teman-teman semua, referensi kita itu harus berbeda. Referensi kita harus cari yang terbaik. Karena itu jangan lihat cerita 1-2 orang yang gagal karena kemudian dia menganggur, tetapi cari cerita-cerita sukses orang yang berhasil karena itu. Teman-teman semua, di era kini bekerja itu tidak lagi berkonotasi dengan pakaian seragam, lalu jam kerja rutin dari pagi sampai sore, tetapi bekerja itu menjadi sangat luas. Pendidikan tidak hanya menyiapkan Anda untuk mencari kerja, tapi pendidikan juga menyiapkan mentalitas Anda, cara berpikir Anda, kedewasaan Anda, dan dengan kedewasaan dan cara berpikir itu, Anda insya Allah akan mudah mendapatkan pekerjaan. Tidak ada soal apakah di kantor, apakah menjadi entrepreneur, ataukah kemudian Anda berkebun dan sukses. Jadi teman-teman sekalian, rumus yang kedua berhenti untuk mengatakan bahwa pendidikan itu adalah sebuah jalan untuk menunda kedewasaan, tetapi kemudian masa depan kita tidak bisa dijamin. Berhenti. Karena nanti Anda akan memiliki cerita yang beragam. Kita akan memampukan Anda untuk berpikir bahwa lingkungan itu nanti menjadi sangat luas. Tak soal apakah jadi pegawai kantoran yang bergantung pada gaji, ataukah menjadi seorang pengusaha-pengusaha muda mendorong startup misalnya, dan barangkali bekerja di sektor yang lain yang barangkali tidak semata-mata terkoneksi dengan keilmuan Anda. Karena pendidikan itu adalah mendewasakan, memanusiakan, dan memampukan Anda selama 4 tahun itu Anda belajar banyak hal. Itu rumus yang kedua. Nah, kemudian teman-teman yang penting juga menurut saya yang harus Anda pahami bahwa kuliah itu sesungguhnya adalah proses. Sesungguhnya adalah proses untuk membuat kita menjadi lebih siap dari berbagai hal. Nanti di UBB ada kampus Merdeka, Merdeka Belajar, dan Anda kemudian akan mendapatkan pengetahuan di luar kampus. Anda akan belajar pada semester 7, semester 8 di luar sana, ke kampus lain, pertukaran mahasiswa secara internasional, lalu kemudian Anda akan magang, proyek kemanusiaan, proyek independen, KKN tematik, riset, mengajar, dan lain sebagainya. Anda akan punya kesempatan itu. Kalau hari ini Anda tidak kuliah di kampus besar yang sudah lebih mapan misalnya, Anda punya kesempatan mengalami MBKM nanti di semester tertentu, Anda sudah boleh mengambil di kampus-kampus lain, bahkan ke luar negeri. Kita sudah punya beberapa mahasiswa yang berkesempatan pertukaran pelajarnya 1 semester ke luar negeri. Dan ini adalah kesempatan yang langka. Dan 4 tahun ini, yakin dan percayalah teman-teman semua, Anda akan mendapatkan banyak pengetahuan, pengalaman yang akan membentuk mentalitas Anda, akan membentuk kedirian Anda. Karena itu, selalu Anda harus terbuka terhadap semua informasi, Anda harus terbuka terhadap semua masukan, dan Anda harus terbuka terhadap semua perubahan-perubahan yang terjadi secara global. Teman-teman sekalian, saya mengajak Anda sekurang-kurangnya satu, bahwa Anda harus yakin Anda sedang berada di jalan yang tepat. Ada begitu banyak orang yang kemudian ingin kuliah tapi tidak mendapatkan kesempatan, dan Anda berada di jalur yang sedikit itu. Yang kedua, saya mengajak Anda untuk mengatakan bahwa Anda siap untuk melewati fase 4 tahun ini untuk kehidupan yang lebih baik. Kalau orang tua Anda punya banyak uang atau kaya, yang kaya itu orang tua Anda, bukan Anda. Itu warisan. Anda boleh bangga, tetapi sesungguhnya pertarungan kita ketika diatur di antara semua Anda ini, pertarungan kita sesungguhnya itu adalah apple to apple-nya ada Anda dengan Anda dan Anda semua yang ada di ruangan ini. Kita tidak akan melihat background keluarga Anda, kita tidak akan melihat bagaimana latar belakang Anda, tetapi Anda masing-masing adalah pribadi-pribadi yang tentu saja dengan mentalitas, dengan karakter itu setara dengan yang lain. Dan yang akan membedakan Anda adalah usaha Anda, ikhtiar Anda, dan bagaimana cara Anda melewati. Teman-teman semua, itu adalah rumus yang sangat sederhana, bahwa Anda yakin Anda berada di jalan yang benar untuk memperbaiki masa depan Anda. Mungkin punya keluarga yang selama ini tidak berasal dari keluarga yang berpendidikan tinggi. Dan itu saya kira adalah Anda sedang berada di jalan yang tepat ketika Anda menyatakan bahwa insya Allah saya akan memperbaiki itu. Kalau orang tua saya tidak sarjana, insya Allah Pak saya akan sarjana.
Kalau emak saya, bapak saya tidak sarjana, insya Allah Pak, saya akan melewati itu. Saya akan pakai toga. Kalau kakak-kakak saya tidak kuliah, insya Allah Pak, saya akan kuliah. Saya akan menjadi pencerah di lingkungan keluarga saya. Dan saya yakin Anda semua bisa melewati itu. Kalau Anda yang orang tuanya sudah mungkin sarjana, Anda ditantang. Jangan sampai orang tua Anda sarjana, Anda tidak sarjana. Itu jauh lebih buruk. Saya kira begitu, teman-teman. Itu yang paling penting yang harus Anda tanamkan pada diri Anda. Karena itu yakin bahwa Anda bisa melewatinya, yakin bahwa Anda akan berproses dengan sangat baik, dan yakin bahwa ini adalah untuk masa depan lebih baik bagi diri Anda, lingkungan Anda, dan keluarga Anda. Dan yakin juga bahwa yang akan menikmati hasil dari semua jerih payah Anda selama 4 tahun ke depan ini adalah Anda sendiri. Insya Allah anak-anak Anda, keluarga Anda. Bukan sedikit mungkin akan dinikmati oleh mak kita dan bapak kita. Jadi berbuatlah yang terbaik untuk diri Anda, karena masa depan Anda nanti itu akan ditentukan dengan keberhasilan Anda dalam beberapa tahun ke depan ini. Teman-teman semua, ada pertanyaan yang sering dilontarkan oleh mahasiswa baru. Pak, bagaimana kiat sukses kuliah? Itu pertanyaan yang sangat penting sebetulnya. Lalu sebenarnya indikator kesuksesan kuliah itu apa sih Pak? Kalau bagi Bapak sih sederhana. Tentu kita bicara soal administratif dan kemudian substantif. Nah, secara administratif tentu indikator kesuksesan itu adalah Anda lulus tepat waktu dan kemudian memperoleh indeks prestasi kumulatif yang memuaskan, atau barangkali adalah dalam status kelulusan itu adalah dengan pujian. Indeks prestasi yang dengan pujian tentu 3,51 ke atas. Lalu kemudian itu artinya bahwa dalam setiap mata kuliah Anda sebaiknya dapat A minus atau B plus, atau mungkin kombinasi di antaranya. Atau barangkali salah satu indikator kesuksesan itu juga adalah dengan Anda lulus tepat waktu 4 tahun. Nah, pertanyaan ini sering dilontarkan teman-teman sekalian. Secara administratif tentu kita mengakui bahwa mereka yang lulus cepat, indeks prestasinya besar, itu adalah ukuran kesuksesan ketika menyelesaikan pendidikan secara akademik. Kita bicara substantif nanti. Substansif itu adalah bagaimana kualitasnya, bagaimana kemudian setelah Anda lulus lalu kemudian memanfaatkan ilmu itu, lalu bagaimana dengan indeks prestasi dan masa studi yang cepat itu Anda kemudian bisa segera mendapatkan pekerjaan, penghasilan, dan kemudian bisa mewarnai aktivitas ekonomi keluarga misalnya. Itu adalah urusan substantif. Nah, teman-teman semua, kalau dulu saya melewati mahasiswa baru seperti Anda, saya cuma ingin meyakinkan pada diri saya bahwa saya harus lulus cepat dan saya harus punya nilai yang bagus. Kenapa? Orang tua saya pada saat itu secara ekonomi tidak bagus-bagus amat, dan itu mendorong saya untuk segera menyelesaikan perkuliahan. Dan tentu saja dengan hasil yang maksimal. Maka saya waktu itu curahkan semua upaya dan usaha saya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Cara administratif yang pertama juga menurut saya adalah dengan Anda rajin kuliah. Itu rumus pertama. Hindari mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak penting atau mungkin mubazir. Jadi ketika Anda dulu sebelum kuliah dengan kuliah, itu tentu saja yang berbeda, bahwa Anda kontrol terhadap diri Anda itu jauh lebih penting ketimbang Anda dulu ketika di SMA. Di SMA Anda barangkali diikat oleh aturan, jam sekian harus masuk, jam sekian harus pulang, dan kemudian ada aktivitas upacara dan lain sebagainya. Di perguruan tinggi mungkin tidak seperti itu. Anda mau datang kuliah, yo. Anda nggak mau kuliah juga itu pilihan Anda. Ibu Anda nggak tahu, bapak Anda nggak tahu, Anda ngekos di sini, mana mereka tahu. Nah, kalau saya dulu, yang saya lakukan adalah saya bertanggung jawab pada diri saya sendiri. Saya sudah diongkosin, dikasih uang, lalu kemudian orang tua saya berharap saya menjadi delegasi mereka. Lalu kemudian saya berleha-leha. Kan itu naif, kan itu mubazir. Jadi teman-teman semua, bukan tidak boleh istirahat, bukan tidak boleh ke pantai, bukan tidak boleh berleha-leha, tetapi Anda harus maksimalkan waktu untuk menambah sebanyak mungkin ilmu ketika Anda kuliah. Maka langkah pertama, rajin kuliah.
Kita 16 kali pertemuan, sebisa mungkin semuanya diikuti 100%. Itu saja sudah menjadi indikator bahwa Anda serius. Lalu kemudian yang kedua, jangan lupa mengerjakan tugas-tugas. Serius ketika mendengarkan materi, serius ketika mendengarkan perkuliahan, bertanya jika memang membingungkan. Nggak apa-apa teman-teman Anda nanti bilang banyak bertanya, Anda ini kok sepertinya bawel banget. Nggak apa-apa, karena memang kuliah itu adalah momentum kita untuk mencari dan menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi jangan khawatir dianggap oleh teman Anda bahwa ini ngapain sih anak ini bertanya terus, nggak masalah. Karena itu adalah cara Anda untuk menambah ilmu pengetahuan daripada Anda bingung, daripada Anda mencari kesana kemari tanpa jawaban kepastian. Tanyakan pada dosennya, tanyakan pada teman-teman di lingkungan mungkin yang barangkali Anda anggap lebih paham. Jadi kuliah dengan rajin, mengikuti semua rangkaian pertemuan, mengerjakan tugas, mengumpulkan makalah, lalu kemudian aktif dalam perkuliahan, itu akan menjadi satu step baik bagi Anda untuk mendapatkan nilai yang baik. Lihat saja. Dan jangan terlalu percaya juga teman-teman sekalian bahwa Anda yang kemarin di SMA nilainya biasa-biasa saja lalu nanti di kuliah ini juga akan begitu. Enggak. Anda bisa merubah semuanya dengan formulasi yang baru. Kita mulai dari nol. Teman-teman semua, maba Anda sekarang mulai dari nol. Anda jangan pedulikan masa lalu Anda yang barangkali nilainya pas-pasan. Kita punya banyak pengalaman melihat anak-anak SMA-nya biasa-biasa saja, ketika dia kuliah, dia luar biasa. Ketika dulu nilainya rata-rata di bawah 20-an ke atas, sekarang dia bisa indeks prestasinya cum laude. Banyak. Sebaliknya teman-teman semua, banyak juga di antara mereka yang dulunya hebat-hebat, ranking 1, ranking 2, pokoknya selalu excellent lah di kelas. Tapi ketika kuliah karena kontrol dirinya, emosionalitasnya, jauh dari keluarga, tidak bisa memaksimalkan usaha dan keseriusannya, lalu kemudian akhirnya mendapatkan nilai yang pas-pasan. Jadi semua bisa dibalik. Nah, semestinya Anda yang kemarin sudah punya model yang bagus, Anda juga sudah bisa melewati itu dengan baik. Lalu berikutnya teman-teman sekalian, jangan menghabiskan waktu terlalu banyak untuk tidur di kos-kosan. Jangan menghabiskan banyak waktu untuk berleha-leha. Jangan terlalu banyak menghabiskan waktu untuk main game. Jangan habiskan Sabtu Minggu untuk pekerjaan yang mubazir. Anda sebaiknya mengisinya dengan berbagai aktivitas. Anda bisa beraktivitas di organisasi kemahasiswaan, bergabung dengan UKM, bergabung dengan Hima, dengan BEM, dengan DPM. Itu akan menjadi ilmu baru bagi Anda yang mungkin tidak Anda dapatkan di kelas. Meskipun sekalipun Anda sebagai mahasiswa fokus utamanya adalah pada bagaimana Anda tetap mendorong dan mengharus utamakan kepentingan akademik. Teman-teman semua, organisasi itu penting untuk memberikan Anda networking, memberikan Anda bekal dan pengalaman yang mungkin tidak didapatkan di kelas. Dan kombinasi ini akan menjadi sangat maksimal dan akan membentuk profil Anda yang insya Allah akan excellent di masa yang akan datang. Nah, fokus pada target itu salah satu yang harus Anda miliki. Teman-teman semua, sejak semester 1 hari pertama Anda kuliah, canangkan dalam pikiran Anda akan lulus tepat waktu, Anda akan punya nilai indeks prestasi yang besar. Itu dulu, target dan mimpi. Walaupun Anda kemarin menganggap masa lalu Anda mungkin nggak excellent banget, sekarang Anda bisa excellent loh. Kalau Anda memperbaiki semua cara Anda berusaha, cara Anda bekerja, cara Anda belajar. Lalu berikutnya teman-teman semua, anggap setiap lingkungan yang ada di sekeliling Anda itu adalah sebuah sumber ilmu baru bagi Anda. Karena itu jangan introvert. Haruslah Anda berteman dengan lingkungan sekeliling. Welcome-lah dengan siapa saja. Jangan pilih-pilih teman. Itu menjadi penting bagi Anda, karena Anda kemudian bersosialisasi dan mendapatkan banyak ilmu. Anda berteman dengan teman yang egois, itu ilmu bagi Anda. Anda berteman dengan teman yang malas, itu ilmu bagi Anda. Anda berteman dengan teman yang rajin, itu ilmu bagi Anda. Anda berteman dengan teman-teman yang hanya berpikiran selalu orientasinya pada uang misalnya, itu juga ilmu bagi Anda. Nah, berikutnya teman-teman sekalian yang penting, Anda harus ingat bahwa tantangan kita ke depan ini semakin kompleks. Banyak para tokoh-tokoh muda yang sekarang ini muncul dan kemudian bisa mewarnai peradaban dan pergaulan global. Muncul misalnya Pak Nadiem Anwar Makarim yang menjadi CEO Gojek dan kemudian sekarang menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Seorang anak muda yang kemudian memiliki inovasi-inovasi dan kreativitas yang luar biasa. Ada Ruang Guru, penemu Ruang Guru, ada Berva,
Lalu kemudian kalau kita lihat juga ada yang mengembangkan beberapa platform startup yang mereka semua berasal dari kalangan muda. Apakah ini menandakan bahwa eranya era anak muda? Enggak juga. Kalau Anda muda saja itu tidak cukup kalau Anda tidak mampu keluar dan menangkap peluang-peluang yang tersedia. Karena itu kata kuncinya teman-teman sekalian, jangan pernah berhenti untuk berinovasi, mencari sesuatu yang baru, dan kemudian Anda juga selalu bertanya kepada di lingkungan keluarga Anda. Anda aktif menggunakan handphone, itu baik, tapi arahkan kepada hal-hal yang positif. Anda aktif di dalam menggunakan Android, arahkan kepada situasi-situasi yang itu akan mendorong Anda untuk menemukan peluang-peluang baru. Kedepan tantangan itu akan semakin kompleks, dan yang akan memenangkan pertarungan adalah mereka yang bisa menangkap peluang. Tidak urusan maupun apakah dia punya lingkungan keluarga yang sebelumnya memang sudah orang-orang hebat, ataukah dia memulainya dengan baru dengan cara dia. Setiap kita punya kesempatan teman-teman semua. Setiap kita punya peluang. Saya hanya berharap bahwa teman-teman semua selama fase kuliah ini Anda memaksimalkan semua potensi dan Anda menganggap bahwa 4 tahun ini akan menentukan 40 tahun berikutnya mungkin masa depan yang akan datang. Teman-teman semua, jadilah mahasiswa pembelajar yang kritis, inovatif, kreatif, dan tidak kehilangan nilai-nilai kesantunan, nilai-nilai kesopanan, dan budaya-budaya ketimuran yang menjunjung tinggi adab. Karena adab, sebagaimana konsep kita tentang peradaban itu, dimulai dengan bagaimana kita bisa menempatkan diri secara proporsional dalam lingkungan kita. Menjadi mahasiswa yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi anak di lingkungan keluarga yang baik, ini tentu adalah bagian dari adab kita yang akan mendorong kita menjadi pribadi-pribadi yang excellent. Lalu ditambah kemudian kemampuan kita untuk mendapatkan berbagai peluang-peluang yang muncul di media sosial, yang muncul melalui handphone kita. Dalam berbagai perkembangan teknologi ini akan memaksimalkan potensi anak muda. Dan Universitas Bangka Belitung insya Allah akan membersamai Anda dalam proses pembentukan karakter dan profil Anda yang insya Allah akan terjun ke dunia yang lebih kompleks. Demikian, terima kasih. Semoga sukses sebagai mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.